Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya? Sehat? Nah, semoga kalian sehat ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, beribadah, namun jangan lupa selalu belajar. Kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Kan? Nah, kita lihat dulu peta konsepnya. Jadi peta konsepnya adalah pertidaksamaan nilai mutlak ini terdiri atas pertidaksamaan yang memuat nilai mutlak, definisi nilai mutlak, lalu solusinya. Nah, solusinya ada tiga ini. Bila hanya memuat satu nilai mutlak, pisahkan ruas yang memuat nilai mutlak dengan yang tidak. Bila ada dua nilai mutlak, letakkan kedua nilai mutlak di ruas berbeda. Kemudian kuadratkan kedua ruas untuk menghilangkan bentuk nilai mutlaknya. Yang ketiga, penyelesaiannya pertidaksamaan yang sudah tidak memuat nilai tersebut. Nah, pengertian nilai mutlak dan sifat-sifatnya. Nilai mutlak adalah suatu bilangan real X dilambangkan dengan X. Ini dibaca adalah nilai mutlak dari X. Ada nilai tak negatif dari X dan negatif X. Jadi sebagai contoh nilai mutlak 3. Nilai mutlak 3 ini adalah sama dengan 3. Terus kemudian contoh berikutnya adalah nilai mutlak negatif 4. Ini sama dengan 4. Ya. Setengah, nilai mutlaknya adalah setengah. Negatif seperempat, nilai mutlaknya adalah negatif seperempat. Jadi nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Sehingga ditetapkan pula bahwa nilai mutlak dari 0 adalah 0 itu sendiri atau nilai mutlak 0. Dengan demikian untuk tiap bilangan real X maka berlaku nilai mutlak X itu kurang dari sama dengan 0 ya. Ilustrasinya, nah perhatikan, sebuah grup pramuka sedang belajar baris berbaris di lapangan sekolah pada hari Sabtu. Perintah dari pemimpin pasukan, maju 4 langkah jalan. Hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 4 langkah ke depan. Jika perintah pimpinan pasukan mundur 3 langkah jalan, hal ini berarti bahwa pasukan akan bergerak melawan searah sejauh 3 langkah. Demikian dan seterusnya. Besar pergerakan langkah pasukan tersebut merupakan nilai mutlak tidak ditentukan arah. 4 langkah berarti mutlak 4 langkah dari posisi diam. Mundur 3 langkah berarti juga mutlak 3 langkah dari posisi diam. Dalam hal ini yang dilihat adalah nilainya, ya, bukan diamnya. Jadi nilai pergerakannya yang dilihat. Lalu ada masalah. Ini perhatikan. Seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi diam, si anak melompat ke depan 2 langkah. Kemudian 3 langkah ke belakang. Dilanjutkan lagi 2 langkah ke depan. Kemudian 1 langkah ke belakang. Nah, akhirnya 1 langkah ke belakang. Di permasalahan ini, dapatkah kamu membuat sketsa lompatan anak tersebut? Setelah itu, tentukan berapa langkah posisi akhir anak tersebut dari posisi mula. Juga tentukan berapa langkah yang dijalani anak tersebut. Nah, penyelesaiannya gini, perhatikan. Definisi lompatan ke depan ini adalah searah dengan sumbu X positif. Jadi kalau sumbu X positif itu sebelah kanan, sumbu X negatif sebelah kiri. Jadi dengan demikian lompatan ke belakang adalah searah dengan sumbu X negatif. Perhatikan sketsanya. Ini sketsanya anak-anak. Dari 0 pertama ke 2, terus mundur lagi ke 3, maju lagi 2 langkah, mundur 1 langkah, terus mundur lagi 1. Dari posisi diam ini si anak melompat ke depan 2 langkah. Ya, dilanjutkan 2 langkah dan akhirnya 1 langkah ke belakang. Nah, dari gambar di atas kita misalkan bahwa X itu sama dengan 0 adalah posisi diam si anak. Anak panah yang pertama di atas garis bilangan menunjukkan langkah pertama si anak sejauh 2 langkah ke depan, mengarah ke sumbu X positif. Anak panah kedua menunjukkan 3 langkah si anak ke belakang, mengarah ke sumbu X negatif. Dari posisi akhir langkah pertama dan demikian seterusnya sampai akhirnya si anak berhenti pada langkah kelima. Nah, jadi kita dapat melihat pergerakan akhir si anak dari posisi awal adalah 1 langkah saja ke belakang, X sama dengan -1. Banyak langkah yang dijalani si anak merupakan konsep nilai mutlak karena kita hanya menghitung banyak langkah, bukan arahnya. Banyak langkah selalu dinyatakan dengan bilangan bulat positif, walaupun arahnya ke arah sumbu X negatif. Banyak langkah dapat dinyatakan dengan nilai mutlak dari sebuah bilangan bulat. Misalnya mundur 3 langkah dinyatakan dengan harga mutlak negatif 3.
Sehingga banyak langkah tersebut adalah 2, kemudian ditambah dengan 3, ditambah 2, ditambah 1, ditambah 1 sama dengan 9. Karena nilai mutlak dari negatif 1 itu adalah 1, negatif 3 adalah 3. Dan seterusnya, anak-anak. Nah, ini tabel 21 nilai mutlak. Nah, nilai mutlak 0, nilai negatif min 2, nilai mutlak 2. Berikut dari contoh pada tabel tersebut, kita melihat bahwa nilai mutlak akan bernilai positif atau 0. Nilai mutlak adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Perhatikan garis bilangan berikut. Kita lakukan beberapa percobaan perpindahan posisi sebagai berikut. Nah, itu perpindahan posisinya ada pada gambar, diperhatikan. Ya. Contoh soal misal nomor 1. Tentukan nilai AB, A, nilai mutlak A, nilai mutlak B, A ditambah B, A, kemudian ditambah nilai mutlak B, kemudian A kuadrat dikurangi B kuadrat. Jika nilai A dan B sebagai berikut, jika A-nya 4, tinggal masukkan. Ya, nah, jika A-nya 4, berarti hasilnya 4. B-nya 1. Kemudian nilai mutlak A dikali nilai mutlak B, berarti 4 dikali 1 sama dengan 4. A ditambah B, berarti 4 ditambah 1 sama dengan nilai mutlak 5. Nilai mutlak 5 adalah 5. A ditambah B, juga sama, hasilnya 5. A kuadrat dikurangi B kuadrat, berarti 4 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. 16 dikurangi 1 sama dengan nilai mutlak 15 sama dengan 15. Yang nomor 2, tentukan nilai 2x min 4 untuk nilai x berikut. Nah, x sama dengan min 6, tinggal ganti x-nya dengan berapa? Ya, dengan diminta x-nya sama dengan min 6, tinggal masukkan x-nya sama dengan min 6. Ketemu 16 dan seterusnya. Ini ada sampai E, A, B, C, D, E. Nah, latihan soal nanti anak-anak bisa lihat link tugas di Google Classroom. Ya, ditunggu tugasnya dikerjakan. Ingat, tugas dikerjakan mengumpulkannya harus tepat waktu, tidak boleh terlambat. Sekian dan terima kasih. Demikian penjelasan yang bisa Bapak sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.